Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami di Helmi Tias Channel. Pada video kali ini kembali lagi kami tidak akan membicarakan tentang jalan-jalan, review penginapan ataupun review yang lainnya. Tapi di sini kami akan sharing pengalaman kami, khususnya saya pribadi, mengenai suntik vaksin dosis yang kedua. Jadi di sini kita akan sedikit membahas pengalaman dan juga sharing kenapa kita harus suntik vaksin hingga 2 kali, dan juga gejala-gejala apa yang timbul dan bagaimana cara mencetak kartu vaksin. Oke, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu video saat saya disuntik vaksin dosis yang kedua beberapa hari yang lalu. Langkah pertama vaksin yaitu mengisi formulir yang berisi biodata diri kita. Dan ini contohnya. Setelah mengisi biodata diri, kita menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah mendapat giliran, maka kita akan masuk ke ruangan pemeriksaan kesehatan tubuh kita. Tanya lagi ya Pak? Iya, boleh. Ini vaksin kedua ya Pak, yang vaksin pertama kemarin ada keluhan nggak? Tadi divaksin kayak empat napas gitu? Enggak. Pegal sama ngantuk aja. Pegal area Iya. suntikan aja ya. Kalau sesak napas, riwayat sesak napas sehari-hari ada? Kalau misalkan ada gangguan, nggak pernah jatuh, terus darahnya nggak berhenti-berhenti gitu? Nggak. Ada lagi konsumsi obat-obatan sendiri, steroid gitu? Enggak ada, Vitamin aja ya, obat hormon gitu nggak ada ya? Nggak ada sakit jantung gitu, suka debar-debar gitu? Darahnya normal ya? Normal, 120% aja. Yang kedua Sinovac kan ya? Ya gitu ya, ruang kedua ya. Iya. Setelah pengecekan kesehatan dan dinyatakan layak untuk vaksin, maka kita langsung diarahkan ke dokter yang bertugas untuk melakukan suntik vaksin. Pertama ada luka ya, di dada. Cerita. Yang pertama dapatnya apa? Jelek ya. Apa ditaruh di atas jatuh ya? Tarik ya, tarik nafas. Nafas lagi. Selesai. Udah ya? Nafas dulu Ini ya. ada yang ketiga, dosis ketiga? Belum, tinggal tetap yang ketiga. Belum ada. Belum ada info. Oke, kita ke meja satu ya. Iya. Setelah selesai penyuntikan, kita serahkan data-data kita ke bagian observasi. Dan berikut adalah tata cara mengunduh dan mencetak sertifikat vaksinasi COVID.
Oke, jadi itu adalah video saya saat disuntik vaksin dosis yang kedua, kurang lebih 4 hari yang lalu. Yang saya rasakan setelah suntik vaksin dosis yang kedua yaitu berbeda dengan saat suntik vaksin yang pertama. Kalau yang pertama saya mungkin merasakan ngantuk banget, dan itu 1-2 jam setelah disuntik saya ngantuk banget, lalu tangan pegel, berasa pegel banget. Terus yang selanjutnya saya pernah muntah juga ya saat minum kopi. Tapi disuntik vaksin dosis yang kedua ini, setelah disuntikan ke dalam tubuh saya, pegelnya itu nggak terlalu berasa seperti suntik yang pertama, dan ngantuknya juga nggak terlalu ngantuk seperti suntik yang pertama. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang sebelum vaksin itu saya minum vitamin, terus saya olahraga, dan juga tidur cukup. Jadi gitu teman-teman. Saat suntik vaksin yang pertama dan yang kedua, gejalanya itu beda-beda, dan mungkin sama juga dengan kalian semua yang merasakan itu, mungkin gejalanya juga beda-beda. Dan poinnya adalah nggak usah takut sama gejala atau efek sampingnya, apalagi untuk vaksin ya, nggak usah takut gitu ya. Mungkin di luar sana banyak rumor-rumor negatif tentang suntik vaksin yang sedang terjadi di Indonesia ini atau di dunia secara umumnya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin saya pesankan nggak usah takut suntik vaksin, karena efek sampingnya juga nggak terlalu berbahaya. Beda hal kalau mungkin ada penyakit bawaan ya. Tapi sebelum kita disuntik pun, kalau teman-teman tadi perhatikan, itu ditanya juga kita punya penyakit apa, punya alergi obat atau tidak, dan tensi darah kita juga dicek. Ditanya juga gejala ataupun efek samping setelah suntik pertama yang lalu, kita ditanya juga. Mungkin kalau memang kalian jujur apa yang sedang kalian alami, apa yang teman-teman sedang rasakan, jujur kepada petugasnya, mungkin petugas atau dokter yang sedang bertugas di sana akan memberikan jalan lain gitu ya, bisa dilanjutkan vaksinnya atau tidak gitu. Jadi kalau yang banyak yang nanya, saya punya penyakit A, saya punya penyakit B, saya punya penyakit C, boleh atau tidak gitu, datang aja dulu ke tempat vaksin. Nanti kalian akan ditanya-tanya di sana, dan dokter di sana pun akan memberikan bisa dibilang memberikan keputusan ya, kalian harus divaksin saat itu atau ditunda gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin selama 3 bulan terakhir terpapar COVID-19, mungkin belum harus vaksin ya. Setelah 3 bulan setelah dinyatakan negatif dari COVID-19, mungkin setelah itu teman-teman harus atau baru boleh vaksin gitu. Oke, lalu sebenarnya kenapa sih kita harus vaksin yang kedua kali gitu ya kan? Yang pertama saya udah vaksin yang pertama, kenapa harus suntik vaksin lagi yang kedua gitu? Sebenarnya gini teman-teman, ada satu pendapat yang saya baca juga, yaitu dari UCLA Health dari Amerika Serikat, bahwa vaksin bekerja dengan memaparkan bagian kecil dari virus agar sistem imun tubuh belajar mengenali sumber penyakit itu. Sumber penyakit itu adalah yaitu COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini secara khususnya. Lalu dengan memberikan lebih dari 1 dosis vaksin berarti memperbesar kemungkinan sistem imun tubuh kita ini mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi virus tersebut. Lalu di sini dikatakan bahwa pemberian vaksin 2 kali memberikan kesempatan imun tubuh untuk memproduksi lebih banyak antibodi. Mereka juga memberi tubuh pasukan sel memori yang kuat terhadap suatu virus agar tubuh memiliki ingatan yang cukup dan tahan lama terhadap virus tertentu setelah terpapar. Vaksin yang pertama untuk memicu respon aja, vaksin yang kedua yaitu untuk memperkuat
respon yang sebelumnya itu. Jadi agar imun tubuh kita ini menciptakan antibodi yang lebih kuat agar tubuh kita bisa bertahan dari virus-virus yang kemungkinan akan masuk ke dalam tubuh kita, yaitu virus COVID-19 gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, lakuin aja proses penyuntikan yang kedua. Kembali lagi bahwa penyuntikan ini kita dasari adalah bentuk ikhtiar kita agar kita tetap sehat, agar kita tetap kuat dalam menghadapi virus COVID ini. Dan saya ada pengalaman cerita tentang teman saya. Mereka suami istri, suaminya sudah vaksin yang pertama dan istrinya belum vaksin. Lalu singkat cerita, istrinya ini terpapar COVID-19 dan suaminya mengurusi, memberikan makan, masak, karena memang teman saya ini isoman di rumah, dan suaminya itu mengurusi istrinya yang sedang terpapar COVID-19, memberikan makannya, minum, vitamin dan lain sebagainya, meskipun mereka beda tempat tidur ya, beda ruangan, tapi setiap hari mereka bertemu, setiap hari mereka tatap muka. Dan anehnya itu suaminya ini pas di PCR itu non reaktif atau tidak terpapar virus COVID-19, tapi istrinya terpapar COVID-19. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin aja setelah kita melakukan vaksin, tubuh kita ini lebih kuat atau bisa menangkal virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya, mari sama-sama kita lakukan suntik vaksin. Pemerintah sudah memberikan fasilitas ini kepada kita semua secara gratis. Tidak ada salahnya untuk kita coba, karena memang ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk kita tetap bisa sehat. Kalau memang selama ini kita udah olahraga, kita sudah minum vitamin, kita sudah makan makanan sehat, tidak ada salahnya juga kita melakukan suntik vaksin. Yang pertama hingga yang kedua. Untuk apa kita lakukan ini? Semata-mata untuk badan kita sehat, untuk keluarga kita juga sehat, dan juga khususnya untuk Indonesia agar kembali pulih seperti sedia kala. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing pengalaman teman-teman semua saat disuntik vaksin, bisa ditulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa di-share video ini, mungkin video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan juga di-like kalau memang teman-teman suka, di-subscribe agar video ini dapat terus berkembang, dan juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.